Oke, teman-teman, kita belajar kembali bersama-sama untuk menyiapkan diri memenangkan Januari Effect di 2026. Ini sebagai langkah persiapan kita untuk memanfaatkan Januari Effect 2026 dengan fokus pada 5 saham sektor potensial yang akan kita bahas kali ini. Mengapa Januari Effect penting untuk investor? Hal ini karena pada Januari itu ada fenomena kenaikan harga saham yang sering muncul di bulan ini. Definisi Januari Effect adalah fenomena pasar saham di mana harga-harga saham cenderung mengalami kenaikan di bulan Januari. Ada beberapa faktor penyebab hal ini bisa terjadi. Yang pertama adanya window dressing, di mana manajer investasi menata ulang portofolio di akhir tahun dan mempersiapkannya untuk tahun berikutnya. Kemudian ada reinvestasi bonus, di mana investor retail memasukkan kembali bonus akhir tahun ke pasar modal. Dan yang ketiga ada psikologi baru berupa semangat investasi di awal tahun. Hal itu sangat berpengaruh. Strategi utama yaitu buy on weakness. Jadi masuk posisi saat konsolidasi pasar akhir Desember 2025. Di awal tahun masuk dengan tepat. Bagaimana caranya? 1. Strategi terbaik adalah dengan buy on weakness atau membeli saat harga permulaan itu rendah. Pada minggu ketiga atau keempat Desember biasanya hal itu terjadi. Tetapi di awal tahun juga bisa memungkinkan hal itu terjadi saat pasar cenderung mengadakan konsolidasi. Gunakan momentum tersebut ya, momentum konsolidasi untuk memasuki posisi ketika awal bulan dimulai. Yang kedua, jangan menunggu hingga akhir Januari tiba. Masuk posisi saat ada konsolidasi di akhir Desember atau di awal Januari untuk menghindari penantian yang melewatkan peluang di akhir tahun atau di awal-awal tahun. Ini 5 potensi saham yang potensial untuk Januari 2026. Sektor-sektor yang cenderung diuntungkan oleh rotasi awal tahun antara lain ada perbankan yang big caps, kemudian yang kedua konsumen primer, yang ketiga telekomunikasi, yang keempat sektor properti, dan kelima energi terbarukan atau metal. Perbankan big caps contohnya ini sebagai contoh saja itu BBCA atau BBRI. Saham perbankan sebagai penggerak indeks dan pilihan investor stabil. 1. Mengapa saham perbankan adalah penggerak utama IHSG dan akan diborong oleh asing jika pasar optimis di 2026. Menjelaskan peran bank besar terhadap pergerakan pasar saham. Yang kedua, adanya target investor yang mencari stabilitas dan dividen, apalagi
Masuk di Januari, nanti ada Maret, sekitar bulan Maret itu ada pembagian dividen, maka itu ada potensi kenaikan yang tinggi. Ini menunjuk investor berprofil konservatif dan income fokus untuk mengambil posisi di awal. Konsumen primer kecenderungan defensif dengan potensi kenaikan stabil. Contoh ICBP atau MYOR Mayora. Pertumbuhan jangka menengah. Mengapa? Karena daya beli masyarakat biasanya tetap kuat di awal tahun, sehingga saham ini bersifat defensif, namun berpotensi kenaikan stabil saat dana segar masuk ke pasar, apalagi tidak lama lagi akan menjelang hari raya Idul Fitri ya, setelah Januari, Februari, itu dalam hitungan bulan, kemudian Maret sudah terjadi. Hal ini menjelaskan alasan perilaku saham konsumen primer di awal tahun. Dan target pertumbuhan jangka menengah ini dapat fokus investasi untuk horizon menengah. Yang ketiga adalah sektor telekomunikasi, di mana data sebagai pilar investasi. Fokus TLKM, peluang dari ekonomi digital 2026 dan pemulihan harga. Mengapa hal itu terjadi? Itu karena data adalah sekarang itu sudah menjadi kebutuhan pokok digital. Dan dengan proyeksi ekonomi digital 2026 yang makin luas, TLKM sering menjadi tujuan aman bagi investor institusi. Hal ini menjelaskan peran TLKM sebagai aset defensif di era digital dengan target pemulihan harga setelah tekanan di akhir tahun. Yang keempat, ada sektor properti, di mana peluang besar jika suku bunga turun. Target investasi high risk, high reward. Mengapa? Nah, ini. Jika di awal 2026 ada sentimen penurunan suku bunga, sektor properti akan menjadi primadona karena Januari sering menjadi momentum price in terhadap kebijakan moneter tahun berjalan. Sentimen suku bunga turun di awal tahun memicu minat properti sehingga banyak orang membeli rumah, membeli tanah atau lainnya. Targetnya high risk, high reward. Strategi untuk investor dengan toleransi resiko tinggi, yang mana resiko tinggi sebanding dengan hasil yang besar. Dan yang kelima, sektor energi terbarukan. Tentang momentum untuk nikel dan tembaga. Adanya hilirisasi dan energi hijau mendorong peluang pasar di 2026. Fokus global 2026 tetap pada hilirisasi dan energi hijau, sehingga saham berbasis nikel atau tambang atau tambang tembaga sering mendapatkan momentum di awal tahun karena kontrak industri baru. Pada hilirisasi dan energi hijau mendorong
permintaan pembelian sehingga